Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renita Fitria Damayanti, NIM T 2018-4013, Prodi PGMI kelas D1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian indikator. Pengertian indikator secara umum adalah variabel kendali yang dapat digunakan untuk mengukur perubahan yang terjadi pada sebuah kejadian atau kegiatan. Nah, indikator di sini juga bisa kita artikan sebagai ciri, karakteristik, atau ukuran yang bisa menunjukkan perubahan. Nah, perubahan itu bisa tentang bidang atau yang lainnya. Nah, indikator di sini dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau kemungkinan yang dilakukan pengukuran terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di waktu yang tepat. Nah, WHO ini mengatakan bahwa indikator merupakan variabel yang bisa membantu kita dalam kegiatan pengukuran berbagai macam perubahan yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan yang kedua, menurut Grant. Nah, Grant ini menyebutkan bahwa indikator merupakan variabel-variabel yang bisa menunjukkan atau mengidentifikasikan kepada pengguna mengenai sesuatu kondisi tertentu. Nah, sehingga bisa dipakai untuk mengukur perubahan yang terjadi. Dan yang ketiga, menurut Wilson. Nah, dia ini menyebutkan bahwa indikator merupakan suatu ukuran yang tidak langsung dari suatu kejadian atau kondisi. Misalnya bayi itu berdasarkan umur. Nah, umur adalah indikator bagi status gizi bayi. Keempat adalah menurut Departemen Kesehatan. Nah, di sini tuh dia tuh menyebutkan bahwa statis dari hal normatif menjadi perhatian. Nah, kita dapat membantu membuat penilaian ringkas atau komprehensif atau aspek-aspek penting dari suatu masyarakat. Yang kelima ini menurut Darwinshire, indikator adalah tanda ataupun ciri yang menunjukkan siswa telah mampu memenuhi standar kompetensi yang diharapkan atau berlaku. Dan yang terakhir, yang keenam, menurut buku petunjuk teknis standar pelayanan minimal bidang kesehatan di kabupaten atau kota, dia itu menyebutkan bahwa indikator merupakan variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan kemungkinan yang dilakukan pengukuran terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Eka Bonita, NIM T 2018-4015. Saya sebagai presentator kedua akan menjelaskan tentang bagaimana fungsi indikator. Baik, langsung saja untuk menyingkat waktu. Jadi, fungsi indikator hasil belajar ini sudah dirangkum dalam Panduan Pengembangan Indikator yang dikembangkan oleh Direktorat Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas pada tahun 2008. Ada beberapa fungsi indikator. Yang pertama yaitu pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran. Jadi, dalam mengembangkan materi pembelajaran harus sesuai dengan indikator yang dikembangkan. Indikator yang dirumuskan ini secara cermat dapat memberikan arah dalam pengembangan materi pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, potensi, dan kebutuhan peserta didik, sekolah, serta lingkungan. Dan yang kedua adalah dengan indikator ini dapat menjadi pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. Pengembangan desain pembelajaran hendaknya sesuai dengan indikator yang dikembangkan, karena indikator dapat memberikan gambaran kegiatan pembelajaran yang efektif untuk mencapai kompetensi. Dan indikator yang menuntut pada aspek prosedural menunjukkan agar kegiatan pembelajaran dilakukan tidak dengan strategi ekspositori, tetapi lebih tepat dengan strategi discovery inquiry. Dan yang ketiga adalah pedoman dalam mengembangkan bahan ajar. Bahan ajar ini perlu dikembangkan oleh guru guna menunjang ke kompetensi dari peserta didik. Dan pemilihan bahan ajar yang efektif ini harus sesuai dengan tuntutan indikator sehingga dapat meningkatkan pencapaian kompetensi secara maksimal. Dan yang keempat adalah dengan adanya indikator menjadi pedoman dalam merancang dan melaksanakan hasil penilaian belajar. Indikator ini menjadi pedoman dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi hasil belajar. Rancangan penilaian memberikan acuan dalam menentukan bentuk dan jenis penilaian, serta mengembangkan indikator penilaian.
Pengembangan indikator penilaian ini harus mengacu pada indikator pencapaian kompetensi yang dikembangkan dengan tuntutan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Dan dari kesimpulan di atas, dari beberapa fungsi indikator yang telah saya sebutkan, dapat disimpulkan bahwa indikator ini memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis dalam mengembangkan pencapaian kompetensi peserta didik. Beberapa komponen tersebut seperti materi pembelajaran, desain kegiatan pembelajaran, bahan ajar yang digunakan, dan teknik penilaian pembelajaran dapat dikembangkan secara tepat dengan adanya indikator. Dan dalam pengembangan dan penyusunan indikator ini berfungsi sebagai acuan dalam mengembangkan instrumen penilaian. Dalam penilaian pembelajaran dikenal dengan adanya teknik dan instrumen penelitian kompetensi, sikap, dan keterampilan. Dan bagaimana penilaian kompetensi sikap ini digunakan untuk mengukur seberapa besar pencapaian kompetensi, pencapaian indikator hasil belajar peserta didik dari kompetensi sikap yaitu KI 1 dan kompetensi 2 yaitu sikap sosial. Sedangkan teknik dan instrumen penilaian kompetensi pengetahuan digunakan untuk mengukur bagaimana tercapaian indikator hasil belajar pengetahuan dari KI 3. Jadi KI 3 ini kan kompetensi inti pengetahuan, digunakan untuk mengukur bagaimana teknik dan penilaian instrumen dari kompetensi pengetahuan. Dan yang ketiga itu teknik dan instrumen penilaian kompetensi keterampilan, digunakan untuk mengukur ketercapaian indikator hasil belajar kompetensi keterampilan yang dikembangkan dari KD kelompok KI 4 yaitu kompetensi 4 yaitu keterampilan. Dan juga dengan adanya indikator hasil belajar ini berfungsi sebagai operasionalisasi dari kompetensi dasar, di mana dalam indikator tersebut dirumuskan dengan kata kerja operasional atau KKO yang bisa diukur dan dibuat instrumen penilaiannya. Dari KKO ini berfungsi sebagai tanda-tanda yang menunjukkan terjadinya perubahan perilaku pada peserta didik. Perubahan perilaku peserta didik ini lebih spesifik dan dapat lebih diamati dalam diri peserta didik. Dan jika tanda-tanda dari perubahan perilaku peserta didik tersebut sudah tampak ada pada diri peserta didik, maka target kompetensi tersebut sudah terpenuhi atau sudah tercapai, sehingga dapat dikatakan bahwa indikator pembelajaran tersebut sudah dapat dicapai oleh peserta didik. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator ketiga. Terima kasih. Oke, nama saya Renanda Maulidia, NIM T 2018-4017. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme pengembangan indikator. Nah, mekanisme pengembangan indikator di sini ada 5. Yang pertama yaitu menganalisis tingkat kompetensi dalam kompetensi dasar. Nah, langkah pertama pengembangan indikator adalah menganalisis tingkat kompetensi dalam KD. Hal ini diperlukan untuk memenuhi tuntutan minimal kompetensi yang dijadikan standar secara nasional. Sekolah dapat mengembangkan indikator melebihi standar minimal tersebut. Tingkat kompetensi dapat diklasifikasikan dalam 3 bagian, yaitu yang pertama tingkat pengetahuan, tingkat proses maupun penerapan. Kata kerja tingkat pengetahuan lebih rendah daripada tingkat proses maupun penerapan. Tingkat penerapan merupakan tuntutan kompetensi paling tinggi yang diinginkan. Klasifikasi tingkat kompetensi berdasarkan kata kerja yang digunakan disajikan dalam tabel berikut ini. Bisa dilihat di makalah. Yang kedua yaitu menganalisis karakteristik peserta didik, mata pelajaran, dan sekolah. Pengembangan indikator mempertimbangkan karakteristik mata pelajaran, peserta didik, dan sekolah. Karena apa? Karena indikator menjadi acuan dalam penilaian. Setiap mata pelajaran memiliki karakteristik tertentu yang membedakan dari mata pelajaran lainnya. Perbedaan ini menjadi pertimbangan penting dalam mengembangkan indikator. Karakteristik mata pelajaran bahasa yang terdiri dari aspek mendengar, membaca, berbicara, dan menulis sangat berbeda dengan mata pelajaran matematika. Pada pelajaran matematika
ini dominan pada aspek analisis logis. Guru harus melakukan kajian mendalam mengenai karakteristik mata pelajaran sebagai acuan mengembangkan indikator. Karakteristik mata pelajaran dapat dikaji pada dokumen standar isi mengenai tujuan, ruang lingkup, dan KD masing-masing mata pelajaran. Selanjutnya yaitu menganalisis kebutuhan dan potensi. Kebutuhan dan potensi peserta didik sekolah dan daerah perlu dianalisis. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjadikan bahan pertimbangan dalam mengembangkan indikator. Penyelenggaraan pendidikan seharusnya dapat melayani kebutuhan peserta didik, lingkungan, serta mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Peserta didik mendapatkan pendidikan sesuai dengan potensi dan kecepatan belajarnya, termasuk tingkat potensi yang diraihnya. Indikator juga harus dikembangkan guna mendorong peningkatan mutu sekolah atau madrasah di masa yang akan datang, sehingga diperlukan informasi hasil analisis potensi sekolah yang berguna untuk mengembangkan kurikulum melalui pengembangan indikator. Selanjutnya yaitu merumuskan indikator. Nah, dalam merumuskan indikator ini perlu diperhatikan beberapa ketentuan, yaitu yang pertama yaitu setiap KD dikembangkan sekurang-kurangnya menjadi satu indikator dalam rencana pelaksanaan pembelajaran tersebut. Nah, yang kedua, keseluruhan indikator memenuhi tuntutan kompetensi yang tertuang dalam kata kerja yang digunakan dalam KD. Indikator harus mencapai tingkat kompetensi minimal KD dan dapat dikembangkan melebihi kompetensi minimal sesuai dengan potensi dan kebutuhan peserta didik. Dan yang ketiga yaitu indikator yang dikembangkan itu harus menggambarkan hierarki kompetensi seperti itu. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan indikator penilaian. Nah, indikator penilaian ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari indikator pencapaian kompetensi. Indikator penilaian ini perlu dirumuskan untuk dijadikan pedoman penilaian bagi guru, peserta didik, maupun evaluator di sekolah. Nah, dengan demikian, indikator penilaian bersifat terbuka dan dapat diakses dengan mudah oleh warga sekolah. Setiap penilaian yang dilakukan melalui tes dan non-tes harus sesuai dengan indikator penilaian. Indikator penilaian menggunakan kata kerja lebih terukur dibandingkan indikator pencapaian kompetensi. Kurang lebihnya seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabilatul Kamaliyah, NIM T 2018-4035. Saya sebagai presentator ketiga. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang langkah pengembangan dan penyusunan indikator tematik. Yang pertama yaitu setiap KD dikembangkan menjadi beberapa indikator lebih dari 2. Yang kedua yaitu indikator menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur dan atau diobservasi. Yang ketiga, tingkat kata kerja dalam indikator lebih rendah atau setara dengan kata kerja dalam KD maupun SK. Yang keempat, prinsip pengembangan indikator sesuai dengan kepentingan, kesinambungan, kesesuaian, dan kontekstual. Yang kelima, keseluruhan indikator dalam satu KD merupakan tanda-tanda perilaku dan lain-lain. Yang keenam, sesuai tingkat perkembangan berpikir siswa berkaitan dengan standar kompetensi. Dan yang ketujuh yaitu dasar, memperhatikan aspek manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedelapan, harus dapat menunjukkan pencapaian hasil belajar siswa secara utuh. Yang kesembilan, memperhatikan sumber-sumber belajar yang relevan. Yang ke-10, dapat diukur atau dapat dikuantifikasikan atau dapat diamati. Yang ke-11 yaitu menggunakan kata kerja operasional. Menurut Wina Sanjaya, rumus indikator hasil belajar mencakup 4 pokok. Yang pertama yaitu
siapa yang belajar atau yang diharapkan dapat mencapai tujuan. Yang kedua, tingkah laku. Yang ketiga, dalam kondisi yang bagaimana hasil belajar itu dapat ditampilkan. Yang keempat, seberapa jauh hasil belajar itu bisa diperoleh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.